Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaru Harimulya dari kelas 12C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integral. Nah, integral itu adalah anti turunan. Jadi, untuk mengerti integral sebaiknya sih kalian sudah mengerti tentang turunan. Nah, di sini seperti contoh ada fungsi fx x pangkat 3. Nah, dia tuh mempunyai turunan yaitu 3x pangkat 2. Karena kan turunan itu x pangkat n-1. Nah, terus juga ada x pangkat 3 plus 5. Nah, yang punya turunan itu 3x pangkat 2. Nah, terus ada x pangkat 3 yang min 2 yang mempunyai turunan yaitu 3x pangkat 2. Dan ada x pangkat 3 ditambah 10 yang mempunyai turunan yaitu 3x pangkat 2. Nah, itu adalah turunannya. Nah, untuk mencari integralnya, itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi, ibaratnya itu kalian setelah menurunkan itu kalian kebalikan lagi ke bentuk semulanya. Nah, akan tetapi konstantanya ini kan beda-beda. Nah, mengapa? Nah, nanti jadinya di rumusnya itu nanti adalah plus C. Karena konstantanya ini bisa beda-beda di setiap fungsinya. Nah, nanti untuk mencarinya itu berdasarkan variasi soalnya. Gitu. Nah, untuk rumus integral tertentu itu adalah rumusnya 1 per n plus 1 dikali x n plus 1 ditambah C. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Ada integral x pangkat 3 dx. Nah, untuk mencari integralnya, kita masukin ke rumus yang tadi, yaitu 1 per n plus 1 dikali x n plus 1 tambah C. Nah, pangkatnya kan pangkat 3, berarti di sini 1 per 3 tambah 1 dikali x 3 tambah 1 plus C. Yang hasilnya 1 per 4 x pangkat 4 plus C. Nah, terus ada soal yang kedua, yaitu integral dari x pangkat 5 dx. Nah, langsung aja ya kan, pangkat 5, berarti 5 tambah 1, jadi 1 per 6 dikali x, 5 tambah 1 yaitu 6, x pangkat 6 ditambah C. Nah, terus ada yang ketiga, integral dari 1 per x pangkat 3. Nah, karena ini sebaiknya sih kita naikkan dulu ke atas jadi x min 3, x pangkat min 3, jadinya min 3 itu ditambah 1 jadi min 2, jadi 1 per min 2 dikali x pangkat min 2 plus C. Kayak gitu. Terus ada yang nomor 4, integral dari akar x dx. Nah, akar x itu kan sama aja kayak x pangkat setengah kan. Nah, jadi integral dari x pangkat setengah dx. Nah, terus kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. 1 per setengah ditambah 1 yaitu 3 per 2 dikali x 3 per 2, pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, ini kita rapiin lagi jadi 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus C. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada sifat-sifat integral tertentu. Nah, yang pertama sifat integral fungsi fx plus minus fungsi gx dx. Nah, untuk mengerjakan soal ini biasanya tuh kalian integralkan masing-masing fungsi, baru nanti ditambahkan atau dikurangkan. Gitu. Misal nih di contoh soal nomor 5. Ada integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx. Nah, ini kalian integralkan masing-masing fungsi. Jadi kalau integralnya dari x pangkat 3 itu kan seperempat x pangkat 4. Karena kan pangkat 3 itu ditambah 1. Jadi pangkat 4 kayak gitu. Terus ditambah x pangkat 2 kan integralnya itu sepertiga x pangkat 3. Nah, jadi hasil akhirnya itu seperempat x pangkat 4 ditambah sepertiga x pangkat 3 plus C. Tuh. Lanjut ke sifat yang kedua yaitu integral k dikali fx dx. Nah, ini kalian bisa keluarin aja si k-nya ini karena k-nya ini kan pengali. Jadi kalian bisa hiraukan aja. Habis itu kalian integralin dulu yang si fx-nya ini. Kayak gitu. Ini kayak di contoh soal nomor 6. Ada integral 4x pangkat 3 dx. Nah, 4-nya ini kalian keluarin. Habis itu x pangkat 3-nya ini kalian integralin. Jadi 3 tambah 1 kan 4. Jadi seperempat x pangkat 4 plus C. Nah, kalian operasiin 4 kan jadinya 4 dikali seperempat itu kan 1. Jadinya x pangkat 4 plus C. Kayak gitu.
Terus ada sifat yang ketiga, yaitu ada integral k dx. Nah, karena kalau kayak gini itu hasilnya tuh jadi kx plus c. Jadi misal nih ada nih kayak di contoh soal nomor 7, ada integral 5 dx. Nah, ini kan kayak nggak ada x-nya kan. Nah, integral dari ini tuh jadi 5x plus c. Jadi langsung aja kalian tambahin x. Kayak gitu. Kayak misal di contoh soal nomor 8 ada integral 2x pangkat 4 ditambah 1 dx. Nah, duanya ini kalian kayak tadi tuh, kayak di sifat yang nomor 2. Duanya ini pengali, jadi kalian keluarin aja. Terus kalian integralin x pangkat 4. Jadi 4 kan tambah 1 jadi 5, jadi 1/5 x pangkat 5. Terus ditambah, nah ini kan jadi 1. 1 kalian tambahin x, jadinya 1x. Jadi kalian tulis saya jadi x aja plus c. Jadi kalau kalian operasiin 2 dikali 1/5 itu 2/5 x pangkat 5 plus x plus c. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada integral tentu. Nah, integral tentu ini dia udah nggak ada si konstanta c-nya. Jadi hasilnya itu dia pasti. Nah, integral tentu dia mempunyai batas-batas dari batas A ke batas B. Nah, jadi nanti kalian cara mengerjakannya itu kalian integralin dulu si fx-nya. Nanti kemudian setelah kalian integralin si fx-nya, kalian substitusikan dari batas-batas yang ada. Nanti jadinya fungsi si f batas B dikurang f batas A. Nah, kayak di contoh soal nomor 9. Ada integral dari batas 2 ke batas 3x pangkat 2 dx. Nah, kalian integralin dulu si 3x pangkat 2-nya ini. Karena karena pangkatnya 2, jadi 1/2 plus 1 dikali x 2 plus 1, jadinya 1/3 x pangkat 3. Nah, kalian kali sama 3 yang tadi di depannya. 3/3 x pangkat 3, jadinya 1x pangkat 3. Dengan batas 2 sama 3. Nah, batas-batas yang ini kalian substitusikan ke x-nya tadi. Kan x pangkat 3, berarti karena yang b duluan, jadinya 3 pangkat 3 dikurang x dengan sekarang yang batas A kan 2. Jadi 2 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 27 dikurang 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi 27 kurang 8 yaitu 19. Itu. Nah, sekarang integral tentu itu mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama, integral tentu dengan batas yang sama, yaitu A kayak di soal nih, kayak kita dengan batas-batas yang sama ini, dia tuh hasilnya jadi 0. Karena kan nanti kalau disubstitusikan itu hasilnya bakal sama. Nah, dengan hasil yang sama jika dikurangkan itu pasti hasilnya 0. Kayak di contoh soal nomor 10. Nah, di sini ada integral dengan batas yang sama, yaitu 2 dari batas 2 ke batas 2 dengan 3x pangkat 2 dx. Nah, ini sama kayak tadi, diintegralin dulu 3x pangkat 2-nya jadi x pangkat 3. Terus disubstitusikan si batas-batasnya, yaitu 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Yang mana hasilnya pasti 0. Karena 8 dikurang 8. Hasilnya 0. Nah, lanjut ke sifat yang kedua, yaitu integral A, integral dari batas A ke batas B, fx dx. Nah, ini kalau bisa kalian balik, tapi nanti hasilnya jadi, batasnya ini bisa kalian balik, tapi nanti hasilnya jadi minus. Kayak di contoh soal nomor 11. Nah, di contoh soal nomor 11 ini kan batas-batasnya tuh adalah kebalikan dari yang nomor 9 kan. Kalau yang nomor 9 kan dari batas 2 ke batas 3. Yang di nomor 11 ini dari batas 3 ke batas 2. Nah, ini coba kita kerjain nih. Nah, di sini kan integral dari batas 3 ke batas 2 dengan fungsi 3x pangkat 2 dx. Nah, 3x pangkat 2-nya ini kita integralin dulu kayak tadi. Jadi x pangkat 3. Nah, dengan batas 3 sama 2. Nah, kan yang kita substitusikan tuh itu yang b dulu, yang mana b-nya itu sekarang kan 2. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 8 dikurang sekarang a-nya itu kan 3. 3 pangkat 3 itu 27. Nah, berarti 8 dikurang 27 yang mana hasilnya min 19. Nah, di sini terbuktikan kalau batas-batasnya kalian balik, itu hasilnya bakal jadi minus. Kayak gitu.
Nah, lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu integral dari batas A ke batas B fx dx sama dengan integral dari batas A ke batas C fx dx ditambah integral dari batas C ke batas B fx dx. Jadi ini kayak kalian misalin aja sih. Kayak di contoh soal nomor 12. Integral dari batas 2 ke batas 3 3x pangkat 2 dx. Nah, ini C-nya ini kita misalin jadi 5 dah. Jadi integral 2 batas 2 ke batas 5 3x pangkat 2 dx ditambah integral batas 5 ke batas 3 3x pangkat 2 dx. Nah, kayak tadi 3x pangkat 2 nya ini kita integralin dulu, yang hasilnya x pangkat 3. Terus dari batas 2 ke batas 5. Nah, ini juga sama, x pangkat 3 dari batas 5 ke batas 3. Nah, ini kita substitusiin kayak tadi. Yang pertama kan dia B-nya itu 5. Berarti 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ditambah ini B-nya 3, A-nya 5. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Nah, ini bisa kita hilangin si 5 pangkat 3 sama bisa kita kurangin 5 pangkat 3 sama 5 pangkat 3. Terus sisanya itu min 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Yang hasilnya min 8 ditambah 27. Yang hasilnya itu 19. Nah, ini sama kayak soal yang tadi tuh, kayak soal yang 9. Jadi sama aja kalau kalian mau misalin juga. Hasilnya bakal sama. Kayak gitu. Nah, sekarang kita latihan soal integral. Nah, di sini ada integral x pangkat 3 per akar x dx. Nah, di sini kan kalau di integral tertentu itu kan nggak ada sifat-sifat yang ada pembagian atau perkalian kan. Nah, di sini tuh bisa kita operasiin dulu. Jadi kan yang kalau eksponen kan yang bisa perpangkatan itu misalnya pangkatnya itu dibagi, itu pangkatnya itu bakal dikurangkan. Kayak x pangkat 3 ini kan kalau akar x itu sama dengan kan x pangkat setengah. Jadi kita jabarin dulu. Jadi itu jadi integral x pangkat 3 per x pangkat setengah. Nah, karena dia ini sama variabelnya, ini bisa kita kurangin. Karena kan kalau pembagian tuh dikurangkan pangkatnya. Jadi 3 dikurang setengah, yang mana hasilnya itu 5/2. Jadi integral x pangkat 5/2. Nah, ini baru bisa kita operasiin integral, bisa kita integralin gitu. Jadi integral dari x 5/2 dx. Jadinya 5/2, jadi 1 ditambah 1 per 5/2 ditambah 1 dikali x pangkat 5/2 ditambah 1. Yang hasilnya 1/7/2 x dikali x pangkat 7/2 plus c. Nah, ini kita 7/2 karena 1 dibagi 7/2 itu jadinya 2/7 dikali x 7 pangkat 2 dikali x pangkat 7/2 plus c. Kayak gitu. Terus ada soal nomor 14. Ada integral 2x dalam kurung x pangkat 2 plus 2 dx. Nah, di sini itu nggak bisa kita langsung integralin, karena di integral itu kan nggak ada yang dikali kan. Adanya cuma ditambah sama dikurang. Nggak bisa kita integrasi satu. Jadi ini kita operasiin dulu. Jadi kita kali pelangi gitu. Jadinya 2x dikali x pangkat 2 itu 2x pangkat 3. Terus 2x dikali 2 tuh jadi 4x. Jadi integral 2x pangkat 3 plus 4x dx. Nah, kalau dari ini baru bisa kita integralin dengan ketika kita operasiin berdasarkan sifat yang nomor 1 tadi tuh, di sifat integral tertentu. Jadi kita integralin masing-masing. Jadinya pertama kita integralin dulu si x pangkat 3 nya ini jadi 1 tambah 3 plus jadi 1 per 3 tambah 1 dikali x 3 tambah 1. Jadinya 1/4 x plus 4. Terus selanjutnya kita integralin si x nya ini jadi 1/2 x pangkat 2 nanti dikali 4. Jadinya 2 dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah 4 dikali setengah x pangkat 2 plus c. Jadinya itu setengah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 plus c. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada metode untuk mengerjakan integral.
yang itu ada metode substitusi. Nah, metode ini tuh digunain buat yang kayak pangkatnya itu lebih dari satu gitu, yang susah untuk dikerjain, kayak di contoh soal nomor 1. Ini kan pangkatnya 5. Nah, ini tuh susah banget buat dikerjain. Masa kalau kalau kita kali pelangi satu-satu itu terlalu banyak gitu. Jadi nanti kita misalin aja gitu. Jadi metode ini tuh kayak eh untuk memanipulasi bentuk lah, untuk memudahkan kita untuk mengerjakan integral. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, ada nih di soal pertama, integral 2x dikali x pangkat 2 plus 5 dipangkatin 5 dx. Nah, kita misalin jadi U dulu, yang si x pangkat 2 plus 5-nya ini. Nah, habis itu kita turunin si U-nya ini jadi 2x. Karena kan 2x pangkat 2 plus 5. Nah, si 2-nya pindah ke depan jadi 2, jadi 2x. Si x-nya ini kita kurangin 1, jadi 1. 2 dikurang 1 tuh jadi 1, jadi 2x turunannya. Nah, terus si dx-nya ini kita pindahin ke kanan. Jadi du sama dengan 2x kali dx. Nah, ini kan udah sama. Nah, si U-nya ini kan tadi pangkat 5. Jadi kan tadi kan x pangkat 2-nya ini, x pangkat 2 plus 5-nya ini kan kita misalnya jadi U kan. Nah, berarti sama aja kayak U pangkat 5 dong. Nah, terus si dx-nya ini, ini kan sama, udah sama kayak du. Kan du sama dengan 2x plus 2x kali dx. Nah, di sini juga udah sama. Di sini tuh 2x kali dx. Berarti kita bisa kita substitusi, bisa kita ganti gitu. Jadi du gitu. Jadi di sini jadi sama dengan integral u pangkat 5 dikali du. Karena sama aja kayak 2x dikali x pangkat 2 plus 5 dipangkatin 5 dx. Nah, ini bisa kita langsung integralin. Jadi jadinya itu kan dia pangkat 5, jadi 1 per 5 tambah 1 U 5 U pangkat 5 tambah 1 plus C. Jadi 1 per 6 dikali U pangkat 5. Jadi U pangkat 6 plus C. Nah, U-nya ini kita ganti sama yang tadi, si X pangkat 2 plus 5. Jadi hasil akhirnya itu 1 per 6 dikali X pangkat 2 plus 5 dipangkatin 6 plus C. Nah, terus lanjut ke soal nomor 2. Ada integral 6x pangkat 2 plus 6 per akar x pangkat 3 plus 3x plus 1 dx. Nah, ini kayak tadi kita misalin lagi jadi U. Nah, yang kita misalin itu yang ada akarnya. Ya, berarti U-nya itu sama dengan x pangkat 3 plus 3x plus 1. Nah, setelah itu kita turunin si U-nya. Jadi 3x pangkat 2 plus 3. Nah, setelah kita turunin itu kita kayak tadi lagi, kita pindahin si dx-nya ke kanan. Jadi du sama dengan 3x pangkat 2 plus 3 dikali dx. Nah, terus kita lanjut ke soal yang tadi. Karena si tadi si x pangkat 3 plus 3x plus 1 udah kita misalnya jadi u. Jadi kan sama aja, jadi sama dengan integral akar u kan. Berarti jadi akar u. Nah, si 6x kuadrat plus 6-nya ini itu bisa sama aja kayak si tadi yang si du-nya ini kan, cuman kan tapi du-nya itu kan 3x, cuma 3x pangkat 2 plus 3 dx. Nah, biar jadi 6x pangkat 2 plus 6 itu kita kali 2 dong. Itu kan sama aja kayak 2 kali du. Karena kan du-nya itu kan tadi kan 3x pangkat 2 plus 3 dx. Nah, kalau kita kali 2 itu udah setara sama si 6x pangkat 2 plus 6 dx gitu. Jadi atasnya itu sisa 2 gitu. Jadi integral 2 per akar u du. Nah, setelah ini bisa langsung kita, nah setelah ini tuh kita pindahin dulu si akar u-nya ini ke atas. Nah, u-nya ini kan sama aja kayak u pangkat setengah. Nah, habis itu kita pindahin ke atas jadi u pangkat min setengah gitu. Terus bisa langsung kita integralin. Jadi u pangkat setengah itu jadinya setengah dikurang 1 kan hasilnya jadi setengah kan. Min setengah dikurang 1 tuh setengah. Jadi 1 per setengah dikali u pangkat setengah plus c. Jadinya 2, berarti jadinya 2 kali 2 dong. Kan 2-nya pindah ke atas, jadi 2 per 1, berarti jadi 2 kali 2, 4.
U pangkat setengah plus C. Nah, U-nya ini kita rubah lagi jadi yang tadi X pangkat 3 plus 3X plus 1. Tuh, jadi 4 dikali X pangkat 3 plus 3X plus 1 dipangkatin setengah plus C. Nah, ini bisa kita rubah jadi akar. Gitu.